Oke friend, masih bersama gue Tanto Java. Kali ini gue mau sharing-sharing ngebahas tentang komentar yang kemarin gue bikin konten, yaitu berjudul settingan lovebird dengan sistem tempel lebih cepat gacor. Di sini banyak banget dan beragam untuk komentarnya. Oke, gue mulai dari akunnya Om Putut Raka. Om Putut Raka sharing di sini, LB saya tempel betina semua kok malah gigit jeruji sampai bunyi Om. Jadi untuk lovebird betina sendiri, kalau dia tadinya single kemudian ditempel, emosinya itu dia naik, over emosi yang disebutnya. Karena emang biasa sendiri, nggak pernah ketemu lawan, begitu ketemu tempelan cenderung dia suka, emosinya tuh dia naik, pengennya tuh main sebenarnya untuk lovebird. Karena emang lovebird kodratnya dalam alam liarnya dia berkoloni ya. Jadi kalau disinggelin, pas diketemuin ya dia senang ketemu teman, senang ketemu lawan jenis, senang ketemu dengan sejenisnya dia. Akhirnya dia ini mengekspresikannya dengan sikap seperti itu. Entah itu ngering-ngering, gigit-gigit jeruji, gigit angkringan dan segala macamnya, itu yang dinamakan over emosi. Nah, kalau seperti itu sebenarnya sikapnya lumrah nggak sih? Wajar nggak sih? Ya sebenarnya wajar-wajar aja, karena memang lovebird yang tadinya single masih full over emosi, begitu ketemu ya mengekspresikan seperti itu. Jadi nggak masalah, nggak apa-apa. Buat Om Putut terus ditempel aja, kemungkinan besar tempelannya baru beberapa hari ya, jadi butuh berbulan-bulan untuk menyetabilkan emosi dari si lovebird tadi. Kemarin gue juga sempat bahas di konten kemarin bahwa untuk sistem tempel tadi, untuk di satu titik kemudian stabil di emosinya itu nggak cukup 1, 2, sampai 3 bulan, tapi bisa berbulan-bulan, tergantung dari emosi dari si lovebird-nya masing-masing. Karena tingkat emosi lovebird itu kan berbeda-beda, termasuk juga tingkat birahinya pasti berbeda-beda kapasitasnya. Jadi tetap dijalanin aja dengan sistem tempel. Nah, tinggal nanti perawatannya itu polanya mandi 4-5, misalkan mandinya itu pagi, siang, sore, malam, maghrib, sampai di tengah malam di jam-jam 9 atau jam 10. Itu dengan posisinya mandi 4-5, 4 liter selama 5 kali dalam sehari. Itu biasanya bisa menstabilkan birahinya, karena nanti posisinya kalau dia udah birahinya stabil, itu nanti si emosinya juga akan ke bawah, dia akan ngedorong lebih mudah atau lebih stabil lah untuk emosinya dan birahinya. Dengan sistem tempel tetap diketemuin dalam proses mandinya, dalam proses tidurnya tetap ditempel terus. Penjemurannya, angin-anginnya tetap tempel, kecuali pas dipisahin atau dipetel dengan penggacoran, itu beda lagi. Karena dengan sistem penggacoran, dengan sistem tempel tadi, penggacorannya harus sendiri, nggak usah ditemuin lawan dulu. Kalau dia udah gacor, terus kemudian nanti udah ngedouble, nanti tinggal pemasangan. Nah, setelah pemasangan tadi nanti juga prosesnya kayak tadi lagi, dengan pemisahan masih sendiri. Seperti itu untuk Om Putut ya. Kita sharing-sharing di sini. Oke, gua mau nanggepin lagi. Di sini ada Om Yudi Wahyudin. Om, kalau sistem tempel tapi semua burung itu pelayar semua nggak apa-apa, atau harus pelayar ditempel sama yang biasa? Baik posisi setiap hari sama atau diacak, misalkan hari ini ABC, besoknya BCA. Jadi untuk sistem tempel Om Yudi di sini boleh player semua nggak? Boleh-boleh saja, nggak masalah. Mau player semua ataupun playernya itu yang kita andelin itu ditempel sama yang biasa, itu sah-sah saja. Intinya kalau ditempel di tengah dengan sistem tempel ya, kalau itu ditempelnya di tengah, dia ini akan lebih cepat stabil emosinya. Ingat ya, sistem tempel ini menyetabilkan emosi, hanya menyetabilkan emosi, sehingga dia ini satu titik nggak kepo lagi, nggak ngejar-ngejar lovebird lagi,
nggak nguek-nguek, tapi nanti saat pas birahinya itu pas birahinya ini dapat pas di titik gacornya, maka dia ini akan gacor tanpa nguek, tanpa ngecek lagi nantinya, karena dengan emosinya dia lebih stabil, emosinya pas, kemudian birahinya pas. Di situ boleh nggak dengan ditempel player sama player. Nanti player yang di samping ini cenderung akan lebih lambat. Kenapa? Karena dia nggak dapat di tengah, nggak dapat di kanan kirinya, jadi posisinya dia akan melambat. Lebih cepat pasti yang ada di tengah, karena dia ngeliatin ke kanan, ngeliatin ke kiri. Nah nanti kalau yang di pinggir ini biasanya cuma ngeliat di satu sisi saja, nggak dapat dua sisi. Jadi untuk stabil emosinya ya lebih lama. Hanya itu aja. Bahkan untuk di sekolah-sekolah konslet atau teman-teman yang pernah lihat di konten sekolah konslet dan segala macamnya, itu pasti semuanya player di situ. Nggak ada yang namanya sekolah konslet itu nggak player semua, karena lovebird-nya pun juga lovebird pilihan semua. Yang sekolah di situ juga pasti tujuannya adalah menjadi player semua. Jadi sistem tempelnya ya dengan player gitu. Jadi yang paling dianggap Om Yudi ini adalah andalan atau memang potensi banget buat jadi konslet, ya monggo silakan ditaruhnya di tengah, jangan di pinggir. Kemudian di sini untuk urutannya diacak atau dengan urutan yang itu aja, ABC ataupun BCA dan segala macamnya. Sebenarnya itu nggak masalah Om, tempelan di sampingnya itu mau diacak-acak nggak masalah, mau ditempel lagi juga nggak masalah, kayak gitu. Kayak Om Yudi kalau udah pernah ngeliat konten-konten gue ke belakang tentang sekolah konslet, pernah gue grebek-grebek juga ya di temen-temen yang buka sekolah konslet, itu banyak banget burungnya dan urutannya juga diacak, nggak mungkin dia bisa ngurutin lagi gitu, karena emang burungnya banyak di atas 50 lovebird. Kalau dia ngurutin ya bingung nantinya, posisinya diacak-acak. Termasuk gue pribadi untuk merawatnya juga diacak-acak Om. Untuk urutannya, tempelannya kayak gitu, itu nggak pernah gue urutin. Ini tempelannya warnanya josan, yang di tengah ini pasjo, yang di sampingnya ini biola, nanti diurutinnya sama seperti itu enggak. Diacak aja nggak masalah. Oke, selanjutnya dari Om Dodi Nugraha. Om, player saya betina sekarang baru setting tempel sama balibu dan jantan. Kebanyakan diam terus dipetel, cuma manggil-manggil dan ujungnya tidur ngeriwik. Apa itu kurang cocok dengan sistem tempelnya atau gimana? Ini untuk Om Dodi Nugraha, playernya kan betina ya. Di tempelnya coba usahakan jangan pakai balibu. Karena kalau dengan balibu, burung Om ini belum kuat, justru nanti bukan balibunya yang ikut ke karakter dewasa. Justru nanti kalau nggak kuat, malah betina kita itu ikut karakter ke balibu. Ya ngepak-ngepak, ya emosinya nggak pernah stabil, birahinya juga nggak pernah stabil karena tempelannya balibu. Nah coba kalau belum kuat, apalagi baru-baru ditempel, usahakan dengan yang sudah usia mapan saja Om ditempelnya. Kalau mau lebih cepat stabilnya ya betina sama betina nggak apa-apa. Nanti tinggal nyari runtunannya. Untuk rawatannya biasanya runtunannya untuk lovebird betina itu adanya di birahi bawah. Tadi udah sempat gua bahas, yaitu di komentarnya Om Putut Raka ya, sama kejadiannya seperti itu. Monggo silakan disimak dari depan lagi. Oke? Kalau masalah burungnya ngeriwik kemudian kok jadi pendiam, kemungkinan besar rawatannya belum tepat. Rawatannya itu kalau sistem tempel itu udah tepat Om, karena sistem tempel itu untuk menyetabilkan emosi. Belum dapat birahi yang pas di titik gacornya. Ibaratnya kita ngambil volume radio misalkan, itu volumenya adanya di 10. Omnya ini entah itu di kebablasan di 15 atau malah kurang tinggi, adanya di 5. Nah
titik gacornya ada di 10. Nah di situ tinggal dicari aja Om, dari mulai titik rendah, mulai mandi 45, pakannya yang polos, ekstra pudingnya timun, kemudian jemurnya jangan kencang-kencang dulu. Nah nanti mulai naik per 2 minggu. Naiknya itu misalkan kok nggak gacor, ya mandinya mulai dikurangi dari 45 1 aja, mungkin bisa malamnya doang, paginya dikasih cepuk pas lagi dijemur. Kemudian pakan 2/2 minggu nggak ada perubahan, coba mulai dikasih pakannya mandinya dihilangin, kemudian posisinya dijemur. Kalau belum kena juga per 2 minggu, pakannya mulai dikasih kena resid. Nah, naiknya pelan-pelan Om. Nanti per 2 minggu itu setiap hari itu dipetelin gacor enggaknya seperti apa per 2 jam. Itu juga kita olah juga gitu pas dipetel itu. Entah itu disemprot angkringannya, pertama nggak diapa-apain, kering aja, nggak gacor juga, per 15 menit disemprot angkringannya, kemudian centor lagi per 15 menit seperti apa, coba disemprot embun punggungnya, nanti per 15 menit seperti apa, disemprot dadanya kayak gimana, sampai nanti gacor enggaknya itu pasti akan ketahuan Om. Seperti itu untuk runtunannya, nyari di titik gacornya. Kalau posisinya ngeriwik, nanti lama-kelamaan juga akan hilang sendiri Om. Biasanya ada yang memang ngeriwik itu karena nggak kuat dikencengin, ada juga yang justru kurang kencang. Nanti Om dengan perawatan nyarinya pelan-pelan tadi di titik gacornya akan ketemu sendiri kok. Oke, dari Om Oto Bae, Bang, sistem tempel kasih jarak berapa burung? 2, bisa ditempel LB, ya maaf baru pemula. Oke Om, sama-sama Om, saya juga masih pemula Om Oto Bae ya. Di sini sistem tempelnya dikasih jarak berapa burung, yaitu 3 burung minimal Om, playernya adanya di tengah. Terus jaraknya berapa? 1 meter, 2 meter, cukup 3 jari aja segini, kasih aja begini, taruh tengah, nah itu jaraknya. Itu aja. Mungkin untuk konten gua kali ini cukup, yang belum sharing-sharingnya, kalau yang belum kebaca komentarnya mohon maaf. Mungkin bisa berkomentar lagi di konten kali ini. Kita sharing-sharing seputar sistem tempel, kegunaannya buat apa, kemudian nyari titik gacornya seperti apa. Udah gua bahas untuk sharing-sharingnya. Kalaupun belum jelas, monggo silakan berkomentar, insya Allah gua bahas melalui konten juga. Kalaupun juga gua belum gua balas di komentar, mohon maaf juga ya, mungkin lagi sibuk dan segala macamnya. Insya Allah kalau gua lagi ada waktu pasti gua balas komentarnya. Teman-teman kalau mau gabung di di Facebook gua, ada di Friend Tanto Japa ya, monggo silakan gabung di grup Facebook gua Tanto Eros, monggo silakan inbox. Gua juga udah buat halaman juga, kalau belum berteman, mungkin pertemanannya udah overload, bisa berteman di halaman gua, monggo disukai, dikasih like, yaitu di Friend Tanto Japa. Oke, cukup dari gua, salam konslet masih asik friend. Oke friend, terima kasih buat yang sudah menonton di channel YouTube-nya Tanto Japa. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Matur suwun.